Ada orang menganggap kita sesat, kita ahli bid'ah, kita orang nggak benar, dan banyaklah yang terpancing dengan kalam-kalam ini. Lalu kita nggak usah membalasnya, cukup kita katakan nanti kebenaran akan terungkap. Bisa nggak antum? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali. Pemuda jadi wali sangat mungkin, karena di akhir zaman ini kalau kita nggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan, ya. Maka mesti menjadi kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang beriman. Maka orang beriman mesti meniru sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam al-asma'ul husnanya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, lebih banyak sifat penyayang, nama penyayang, pengasih, atau Allah yang maha mengancam, menyiksa? Mana banyak? Penyayang. Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang? Kenapa memandang orang gak dengan kasih sayang, tapi dengan kebencian? Memandang orang lain sebagai rivalitas, saingan. Gak begitu kita memandang orang kalau sudah baca bismillah. Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk nur basmalah di dalam dirinya, dia memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu, dari guru-guru ahli zikir dari dulu. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk di bumi, yang di langit pasti sayang engkau. Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita pun harus sayang kepada mereka. Kasihan orang begitu, dia sedang menyiksa nafsiyahnya, dia akan gelisah. Kegelisahan itu adalah azab di dunia. Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit, tidak hanya bencana. Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan kata hatinya, mengikuti nafsiyahnya. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan, ya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu, hendaklah engkau menjadi rabbaniyin samadaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu dua karakter. Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rabb, atau samadaniyin yang kolbunya hanya bergantung kepada Allahus Samad. Jadi nggak bergantung dengan kata makhluk. Problemnya hari ini, nafsiyah kita sering mendengarkan kata-kata orang, akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu. Kalau sering mempuasakan nafsiyah, maka kolbu akan hidup. Itulah yang Nabi ajarkan, istafti kolbak, latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbumu. Kita sering minta fatwa ke YouTube, bener ya? Siapakah Ar-Razi, gitu kan? Nyari gitu ya, Ar-Razi sesat, nah gitu ya. Antum hanya ke YouTube sih ya, ke Google. Coba nanya ke dalam kolbu. Ada ustadz mau kita berguru nih, mau dengerin pengajiannya, sholat 2 rakaat, minta, ya Allah, jika ustadz ini memang bisa menghantarkan aku mengenal engkau, mengenal Rasulmu, mudahkan, beri petunjuk. Jangan langsung buka buatan orang-orang Yahudi itu. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanyanya ke Yahudi, ya enggak? Bener ya? Kalau saya nggak pernah benci Yahudi, saya cuma benci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Bedakan itu, ya? Saya nggak pernah benci Israel, saya hanya benci Zionis-Zionis yang zolim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, benci sama Nabi Yakub, rusak iman kita. Kita benci kepada kelompok-kelompok zolim. Musuh kita adalah orang-orang zolim. Musuh kita bukan ras, bukan bangsa, bukan satu negara. Musuh kita adalah
syaitan yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam, syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Maka jangan heran ada orang manusia zahirnya, di dalamnya yang mengalir syaitan. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Kesurupan tinggal tepok-tepok dikit, bacain ayat, selesai, bisa sadar. Tapi kalau sudah mengalir dalam darah, itu diruqyah 1000 kali juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini puasa nafsiyah. Puasa apa? Nafsiyah. Bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari mempuasakan fisik, lalu karakter, emosi. Jadi harus dua-duanya. Mata nih senang ngeliatin yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, bener nggak? Normal nggak? Normal. Tapi coba dilawan. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah itu nggak perlu ke tempat umum, cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone. Bisakah menahan itu? Gejolak itu namanya gejolak nafsiyah. Mampukah menahan gejolak itu lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan nonton film-film yang gak jelas itu, atau saking jelasnya ya, itu harus punya, gak langsung di-cut. Antum harus ganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah, misalnya kungfu, petualangan. Harus ada gantinya, kalau nggak ada gantinya bisa stres.